warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nusirwan Ahmad. Pada kali ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu arsitektur modern yang ada di Indonesia. Sebelum menuju ke sana, kita bicara dulu tentang arsitektur modern, bahwa sebelum adanya arsitektur modern ini, kita mengenal dengan aliran arsitektur klasik, vernakular, dan lain sebagainya. Dan arsitektur modern ini adalah suatu bentuk yang seakan-akan berbeda jauh dengan arsitektur klasik, di mana arsitektur modern ini mengalami suatu perubahan karena keadaan pada waktu itu memaksa untuk berubah, yaitu pada puncaknya terjadi suatu reformasi industri, yaitu sekitar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang puncaknya adalah ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kalau menurut bahasa yang namanya arsitektur modern itu modernus, yaitu bersifat kekinian, berarti menggunakan material bahan-bahan yang terbarukan dan menggunakan teknologi yang terbarukan juga. Dan arsitektur modern ini diawali di benua Eropa, khususnya di Amerika Serikat. Itu mereka mulai membuat bangunan-bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan tinggi, karena melihat lahan yang sudah mulai sempit. Mereka berpikir bagaimana caranya dengan lahan yang sempit ini bisa difungsikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan teknologi yang terbarukan dan dengan bahan-bahan yang mengikuti zamannya itu. Perkembangan yang begitu cepat di negara Eropa, khususnya di negara Amerika, yang pertama kali dibangun suatu gedung asuransi, yaitu di Chicago, dengan rangka baja besi yang dibuat oleh seorang arsitek, yaitu William Le Baron Jenny tahun 1883. Itu menjadi inspirasi terhadap dunia, sehingga di seluruh negara berkembang, termasuk juga Indonesia, ikut mengikuti gaya-gaya arsitektur ini, yaitu arsitektur modern.
Ciri khas daripada arsitektur modern ini biasanya sedikit ornamen dan dekorasi. Satu ya. Yang kedua, penerapan garis vertikal dan horizontal itu terasa kuat. Dan bentuknya itu biasanya itu hanya sekedar kotak-kotak gitu ya. Yang ketiga, sistem modern dan penggunaan material. Yang keempat, menggunakan cahaya natural dengan memperbanyak jendela kaca. Yang kelima, rata-rata bangunan arsitektur modern ini memiliki ruangan yang terbuka, yang langsung terhubung dengan ruang luar. Kemudian sifatnya asimetris ya, enggak simetris tapi asimetris. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan yang namanya fungsi ruang. Maka pada prinsip arsitektur modern ini ada dua, yaitu mengikuti fungsi bangunan. Bentuk mengikuti fungsi bangunan maksudnya. Form, follow, function. Yang ketiga adalah menggunakan material tradisional dan diekspos. Diekspos ini dalam arti tidak perlu ditutupi dengan plaster, semen dan sebagainya, tetapi kebanyakan mereka menunjukkan karakter yang sebenarnya, seperti misalnya bata ekspos, tidak diplaster, hanya dikasih apa itu namanya, kok lupa saya, itu loh. Alah apa boleh, jadi sing bentuknya transparan itu. Kalau kayu itu ya pernis nih, kalau coating ya hanya dipakai coating itu aja, jadi masih terlihat di dalamnya itu tekstur bata alami, itu dikasih coating aja, dan itu menunjukkan suatu ya sebenarnya seperti klasik ya, tetapi bukan klasik ini, menggunakan apa adanya, cuman diekspos. Terus kalau kayu juga demikian, tidak ditutupi serat alaminya, tetapi dia di coating atau di pernis sehingga terlihat alami. Itu dua prinsip daripada arsitektur modern, yaitu bentuk mengikuti fungsi. Pertama, mereka itu cenderung fungsinya apa dulu gitu loh. Tidak mencari ini bentuknya harus begini, fungsinya terus mengikuti, enggak, tapi dia fungsinya terlebih dahulu, kemudian bentuknya mengikuti fungsi. Misalnya hanya sekedar kotak, ya kotak aja, ngapain dibentuk lika-liku, kan begitu.
apa itu Perang Dunia Kedua, aliran arsitektur modern ini sudah masuk ke Indonesia ya, dan melahirkan tokoh-tokoh besar. Pada kali ini saya hanya membahas satu tokoh saja, yaitu Y.B. Mangunwijaya. Siapa beliau itu? Mari kita simak video berikut ini.